Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai hari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, yang boleh kami alami, kami rasakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah ujian iman yang saya ambil di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak yang kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Saudara, jika kita melihat satu perikop ini, yaitu tentang perempuan Sirofenisia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, identitas dari perempuan ini sangat jelas ditulis oleh Markus, yaitu dia adalah orang Yunani, dia bangsa Sirofenisia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa perempuan ini bukanlah orang Yahudi. Namun dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang rasanya pada saat itu orang di luar Yahudi sulit untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus karena orang Yahudi saja tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian perempuan ini datang kepada Yesus dan memohon. Kata memohon di sini dia bahkan seperti seorang pengemis dan dia terus-menerus memohon kepada Tuhan Yesus pada saat itu karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengusir roh jahat itu keluar daripada anaknya yang sedang sakit pada saat itu dan sedang dirasuki oleh roh jahat pada saat itu. Dan dia mungkin juga mendengar bahwa Tuhan Yesus mengeluarkan roh jahat dari orang-orang pada saat itu dan melakukan banyak mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus pada orang-orang pada saat itu. Dan dia terus-menerus memohon kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-26 sampai 28 dikatakan, perempuan itu seorang Yunani Sirofenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan supaya anak saya bisa sembuh. Tetapi Tuhan berkata bahwa biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan mengatakan seperti itu dan sepertinya perempuan ini diabaikan oleh Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus menolak untuk perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini memiliki jawaban yang sangat luar biasa. Di ayat 28 dikatakan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Mungkin pada saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa saya mau kepada orang yang Yahudi, bukan di bangsa di luar Yahudi. Tetapi bukan sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menguji iman dari seorang perempuan yang bukan Yahudi pada saat itu. Dan seakan-akan Yesus mengabaikan perempuan itu, namun sebenarnya Yesus ingin menguji iman dari perempuan itu.
Dan ternyata benar bahwa perempuan itu memiliki iman yang teguh, meskipun diabaikan, diberikan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan pada saat itu, tetapi dia tetap bertahan, ia tetap memohon meskipun sepertinya diabaikan. Dia tetap percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan anaknya itu pada saat itu. Dalam Matius pasal 15 ayat 28, Yesus berkata bahwa, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus mengakui iman yang besar dari perempuan ini, yang sebenarnya mungkin pada saat itu tidak ada di kalangannya yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat itu dituliskan di dalam Alkitab, dan kita pembaca masa kini dapat belajar banyak hal dari seorang ibu yang bukan Yahudi ini atau dari Sirofenisia. Hari ini kita diingatkan kembali tentang iman kita. Apakah kita benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus atau hanya sekedar ucapan mulut saja? Apakah kita akan tetap beriman meskipun doa kita belum dijawab Tuhan atau tidak langsung dijawab oleh Tuhan? Apakah kita tetap mau berharap jika sepertinya Tuhan mengabaikan kita? Namun kiranya pertolongan dan perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, karena kita bukan hanya sekedar tahu dari orang bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu sanggup, tetapi kita telah mengalami berbagai-bagai hal. Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita sadari adalah pertolongan Tuhan itu sesuai waktu dan kehendaknya Tuhan, bukan sesuai waktu dan kehendaknya kita. Oleh karena itu kita harus tetap berharap kepada Tuhan, tetap memiliki iman yang teguh, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita, menolong kehidupan kita sesuai waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menuntun kita untuk kita boleh berada di jalan kebenaran Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh diingatkan kembali, boleh mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kiranya kami benar-benar memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Kami benar-benar boleh bertahan dalam segala hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami dikuatkan, dimampukan terus dalam kehidupan kami, dalam kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.